At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Dunia kopi adalah ranah spesial bagi Koji Santoso Eto. Penyandang autisme asal Jakarta ini sukses meraih sertifikat barista dan bekerja. Berbekal keahliannya, Koji tertantang untuk menciptakan ruang-ruang inklusif bagi penyandang autisme. Itu terrealisasi pada 2019 dengan dibukanya Koji Genki Project. Tim Saga KBR berbincang dengan Koji dan keluarga tentang perjalanan mereka mendirikan kafe ramah autis ini. Simak laporan bagian pertama yang dibacakan Nafisa Diana. Hening. Demikian kesan pertama saat menjejakkan kaki ke Koji Genki Project. Kedai kopi bernuansa Jepang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan ini adalah kafe ramah autis. Pemiliknya, Koji Santoso Eto, juga merupakan penyandang autisme. Ya, saya Koji, aku usianya 29 tahun. Koji memang hobi minum kopi. Ia belajar membuat beragam minuman berbahan dasar espresso. Pada 2018, Koji berlatih menjadi barista di Anomali Kopi. Setahun berselang, ia lulus dengan sertifikat barista, kemudian bekerja di PT Sumitomo Indonesia. Selama menggeluti dunia barista, menu latte art menjadi bagian paling menantang. Sebab, teknik menghias kopi ini butuh konsentrasi tinggi. Ya, dari 1 tahun lalu sih itu. Misalnya ya mungkin moodnya gitu, nggak stabil. Ya ini sih ya kadang-kadang terbuat hatinya, kadang-kadang enggak gitu, suka enggak sih gitu. Koji mulai tertarik mendirikan kafe sendiri dengan konsep ramah autis. Minatnya kian menguat begitu mengetahui rekan masa kecilnya sukses sebagai barista. Karena ini aku mau ada pekerjaannya yang anak istimewa, jadi supaya bisa bekerja terus terinspirasi oleh teman SD. Teman SD-nya itu barista juga, jadi mungkin aku bisa seperti dia gitu. Mimpi itu terwujud pada 2019. Dibantu sang ibu Yumiko Santoso Eto, Koji Genki Project resmi berdiri. Koji dulu suka ikut terapi sama orang Jepang ya. Dia yang sebetulnya kasih ide juga, Koji harus ada tempat bikin kopi gitu tiap hari ya. Jadi supaya ada kegiatan. Yumiko memberi dukungan penuh karena sadar tak banyak tempat ramah autis di Jakarta. Ia turun langsung mengurusi kafe, mengambil peran sebagai chef, sedangkan Koji menjadi barista. Jadi dulu cuma berdua. Pertama kali itu saya bikin kue, dia bikin minuman. Dulu suka bikin kue juga. Cheesecake, dia juga udah bisa. Pertama Koji yang bikin. Menu yang disajikan Yumiko juga dijamin bernutrisi dan ramah autis. Banyak orang tua susah membawa anaknya ke restoran atau kafe gitu ya. Jadi saya juga mikir banyak anak-anak autis datang kalau saya buka kafe begini. Jadi saya bikin menu banyakkan yang gluten free. Kan anak autis kan suka ini ya, harus hindari gluten sama tidak pakai gula putih gitu ya. Ini selaras dengan nama yang dipilih, Genki. Koji kan nama anak saya sendiri. Genki itu sehat, bahasa Jepang sih. Jadi kalau orang datang ke kafe ini semuanya jadi sehat gitu. Jadi semangat gitu. Koji Genki Project lambat laun dikenal dan makin berkembang. Banyak pengunjung dari kalangan penyandang autisme. Mereka kemudian merekrut staf untuk membantu di dapur. Yumiko mempekerjakan kenalannya yang paham tentang autisme. Kalau sama staff sih, kalau ada masalah kan kita sering diskusi juga. Itu sih tidak terlalu sulit ya, staff juga langsung mengerti gitu. Di sini cukup support gitu kan. Jadi udah sampai sekarang sih udah oke-oke aja. Kafe dirancang sedemikian rupa agar pengunjung merasa seperti di rumah. Ada bermacam buku berbahasa Inggris dan Jepang yang bisa dibaca gratis. Jika pengunjung dengan autisme butuh suasana tenang, Koji menyediakan calming room. Ruangan seluas 12 meter persegi itu dilengkapi headphone peredam suara dan beanbag untuk bersantai. Kalau misalnya ada yang terganggu suaranya bisa dikecilin, suara musiknya atau dimatikan. Ada juga siapin headset. Juga mungkin staffnya kan semua udah paham ya. Jadi ya kita udah biasa sama anak-anak gitu.
Komitmen Koji Genki Project menyediakan kafe ramah autis mendapat apresiasi. Pada Juni 2022, mereka meraih Sensory Inclusive Certified dari Autism Career Pathways, organisasi nirlaba berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Tiba-tiba dari sananya hubungin ke IG kami, jadi mau kasih sertifikasi gitu. Kita agak bingung juga, pertama nggak tahu ya ini apanya gitu. Tapi udah komunikasi sama Messi, namanya orangnya Messi, di WhatsApp, kita juga udah paham. Messi juga udah datang ke Indonesia, udah sering ke sini juga gitu. Jadi mungkin lihat IG terus, oh ini memang betul-betul anak autis kerja gitu ya. Makanya dikasih kali. Apresiasi ini makin memacu semangat Koji memperluas inklusivitas. Seperti apa? Simak kisahnya esok. Demikian Saga KBR. Saya Nafisa Deana. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.